Sunan Ibnu Majah, Kitab Taharah dan Sunnah-Sunnahnya. Bab Siwak, hadis nomor 282 Sahih. Dari Hudzaifah berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun di waktu malam dan akan salat, beliau menggosok giginya dengan siwak. Hadis nomor 283 Sahih. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya tidak akan memberatkan umatku maka akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali akan salat. Hadis nomor 284 Sahih. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat malam 2 rakaat, kemudian beliau keluar dan bersiwak. Hadis nomor 285 Daif. Dari Abu Umamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian bersiwak, sesungguhnya siwak dapat membersihkan mulut dan menjadikan rafridah. Tidaklah Jibril datang kepadaku kecuali menasihatiku untuk bersiwak hingga aku takut jika hal itu diwajibkan atasku dan umatku. Sekiranya aku tidak khawatir memberatkan umatku, sungguh akan aku wajibkan mereka untuk bersiwak. Dan aku selalu bersiwak hingga aku khawatir gigi depanku terkikis. Hadis nomor 286 Sahih. Dari Aisyah ia berkata, aku berkata, kabarkanlah kepadaku apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk menemuimu. Aisyah menjawab, beliau selalu bersiwak jika akan masuk menemui aku. Hadis nomor 287 Sahih. Dari Ali bin Abu Thalib ia berkata, sesungguhnya mulut-mulut kalian adalah jalan bagi Al-Quran, maka harumkanlah dengan bersiwak. Bab Fitrah. Hadis nomor 288 Sahih. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fitrah itu ada 5 atau beliau mengatakan, 5 dari fitrah berhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur kumis. Hadis nomor 289 Hasan. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 10 dari sunnah fitrah, mencukur kumis, memelihara janggut, bersiwak, memasukkan air ke dalam hidung, memotong kuku, membasuh ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan beristinja dengan air. Zakaria berkata, Musab berkata, aku lupa yang ke-10, namun yang pasti adalah berkumur-kumur. Hadis nomor 290 Hasan. Dari Ammar bin Yasir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk dari fitrah adalah berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, bersiwak, memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, membasuh ruas jari, memercikkan air pada kemaluan dan hitan. Hadis nomor 291 Sahih. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kami waktu untuk memotong kumis, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku agar tidak lebih dari 40 malam. Bab bacaan orang yang masuk WC. Hadis nomor 292 Sahih. Dari Zaid bin Arqam ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kamar mandi banyak dihadiri oleh setan, maka jika salah seorang dari kalian ingin masuk hendaklah membaca, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal habais. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis nomor 293 Sahih. Dari Ali, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghalang antara jin dan aurat anak Adam adalah mengucapkan Bismillah ketika ingin masuk ke kamar mandi. Hadis nomor 294 Sahih. Dari Anas bin Malik ia berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam WC, beliau mengucapkan, Auzubillahi minal hubusi wal habaits. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis nomor 295 Daif. Dari Abu Umamah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian hendak masuk ke kamar mandi, maka jangan merasa lemah untuk mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minar risin najisil habisi muhdisi syaitani rajim. Ya Allah,
aku berlindung kepadamu dari kotoran yang najis, buruk lagi membahayakan, yaitu setan yang terkutuk. Bab bacaan yang dibaca saat keluar WC. Hadis nomor 296 Sahih. Yusuf bin Abu Burda ia berkata, aku mendengar ayahku berkata, aku mengunjungi Aisyah, lalu aku mendengarnya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika keluar dari dalam kamar kecil selalu mengucapkan, Ghufranaka. Ya Allah, aku memohon ampunanmu. Hadis nomor 297 Daif. Dari Anas bin Malik ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika keluar dari tempat buang air besar selalu mengucapkan, ALHAMDULILLAHILLADZIADZHABA, ANNILADZAAWA, AAFAANI. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku rasa sakit dan menjaga kesehatanku. Bab zikir kepada Allah saat masuk dan keluar WC. Hadis nomor 298 Sahih. Dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berzikir, mengingat kepada Allah Azza wa Jalla di setiap saat. Hadis nomor 299 Daif. Dari Anas bin Malik ia berkata, jika ingin masuk ke WC Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melepas cincinnya.